Assalamualaikum Bu Uswatun. Waalaikumsalam Bu Silvi. Ya, gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Iya, eh, saya ingin bertemu dengan Bu Uswatun. Itu ingin membicarakan terkait dengan peningkatan keterampilan coaching Bu Uswatun gitu. Saya ingin memberikan dukungan. Nah, kira-kira bagaimana saya dapat membantu Bu Uswatun gitu Bu? Iya, terima kasih Bu. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh iya, ya Bu. Jadi saya akan mendukung dalam hal tersebut tadi Bu. Kemudian kira-kira bagaimana yang ingin Bu Uswatun fokuskan gitu dalam coaching nantinya gitu Bu? Saya berharap ya Bu ya dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya. Kemudian kalau menurut Bu Uswatun, sejauh mana tingkat kemampuan dari Bu Uswatun gitu? Saya percaya peningkatan dalam mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini ya Bu ya, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Ya, amin. Nah, saya paham itu Bu. Kemudian apa harapan Bu Uswatun dari coaching nanti atau observasi yang kita lakukan nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik Ya. yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, oke Bu. Amin. Bu Uswatun, sama-sama. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Us. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Bagaimana dengan Bu Us? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Wiwi? Iya ini Bu, saya sedikit ada masalah ini Bu. Ya, masalah apa ya Bu ya? Jika Bu Us tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Ya boleh. Kebetulan saya sedang ada waktu nih Bu. Ngomong-ngomong apa ya yang Bu Wiwi harapkan dari percakapan kita ini? Gini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Us, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Ya, memangnya ada masalah apa ya Bu? Jadi begini Bu, ada satu murid saya yang apabila masuk di kelas saat pembelajaran itu tidak begitu semangat, bahkan tugas pun jarang dikerjakan Bu ya. Itu membuat saya itu sedikit merasa pusing Bu. Oh baik, tadi Bu Wiwi bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar ya Bu ya? Jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalahnya? Sudah Bu, saya sudah memanggil murid tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran, terutama pelajaran bahasa Indonesia Bu. Oh gitu. Lalu dari pengamatan Bu Wiwi, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran tentang bahasa Indonesia? Iya Bu, jadi seperti ini, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada murid, ternyata murid tersebut itu tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teksnya itu terlalu panjang Bu, kemudian membuat anak itu menjadi malas untuk membaca dan mengikuti pelajarannya. Baik. Nah untuk berdasarkan pengamatan saya, nah kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Wiwi harapkan pada murid tersebut? Saya tentu mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, seperti itu Bu. Seperti itu ya. Berdasarkan pengamatan dari saya, apakah ada yang bisa Bu Wiwi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Iya, jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak itu tidak
semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian memberikan ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa itu mau mengikuti pembelajaran dengan baik pula. Oh ya, baik Bu Wiwi. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas Ibu? Ya, ada. Jadi metode yang saya pernah lakukan itu yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu murid melakukan secara berkelompok, Bu, kemudian menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis murid tetap membaca teks yang disajikan tetapi dilakukan dengan teknik game. Sesuai pembelajaran, hasilnya seluruh siswa itu terlihat dalam pembelajaran itu lebih aktif gitu, Bu. Baik, luar biasa ya Bu Wiwi. Jika kita rating ya Bu ya, dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Wiwi berapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu terapkan agar untuk menarik minat belajar murid tersebut? Kira-kira kalau di rating ya Bu ya, Iya. dari 1 sampai 10 mungkin masih 7 sampai 8 gitu, Bu. Oh, begitu ya. Baiklah, untuk selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Wiwi lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang akan Bu Wiwi lakukan? Yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan itu, Bu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, kemudian agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sebagai seorang pendidik. Oke, baik. Siapa yang bisa membantu Bu Wiwi dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut ya Bu Wiwi? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, kemudian ada rekan sejawat. Tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Bu. Ya, kira-kira berapa lama waktu yang Bu Wiwi butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena hasilnya kan tidak langsung instan begitu, Bu. Ya, baik. Nah, kira-kira Bu Wiwi kapan akan memulai melaksanakan rencana tersebut? Secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik, Bu. Ya, baik ya Bu ya. Komitmen seperti apa yang akan Bu Wiwi lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten secara terus-menerus dengan mengupdate segala informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, kemudian sehingga kehadiran saya di kelas itu ditunggu oleh murid saya. Oke, baik ya Bu Wiwi. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau dukungan sarana, prasarana, dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin dari internal diri saya saja, Bu, yang harus konsisten untuk menjalaninya. Oke, baiklah, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya.
Bagaimana perasaan Bu Wiwi setelah kita berbincang sejenak? Alhamdulillah Bu, setelah kita berbincang ini saya merasa lega, merasa senang karena menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Kalau begitu, apakah ada hal lain yang akan Ibu Wiwi sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak loh Bu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan ini. Oke, baik ya Bu. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bu Wiwi. Sama-sama ya Bu ya. Semoga kita bisa terus saling berbagi. Selamat beraktivitas kembali buat Bu Wiwi. Ya Bu, sekali lagi saya berterima kasih pada Bu. Assalamualaikum Bu Uswatun. Waalaikumsalam Bu Ya. Sylvia. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berbicara atau berdiskusi dengan saya Bu Uswatun. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Ibu lakukan pada sesi coaching yang sebelumnya tadi. Kemudian bagaimana menurut Bu Uswatun menilai performa kompetensi Bu Uswatun ketika coaching tadi Bu? Saya merasa bahwa saya melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Bu. Iya. Sesuai dengan alur tirta. Oh seperti iya. itu. Nggih. Kemudian apa yang membuat Bu Uswatun merasa demikian Ibu? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Seperti itu Ibu. Gitu. Boleh saya berbagi pengamatan yang sudah saya lakukan tadi ya Bu ya? Iya. Ya. Jadi saya melihat bahwa Bu Uswatun itu sudah mencoba untuk mendengarkan aktif, kemudian menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Itu sudah sangat baik Ibu. Sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk gitu, sudah sesuai dengan alur tirtanya gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana menurut Ibu tentang hal tersebut Bu? Saya senang sekali ya Bu ya mendengarnya. Terima kasih ya Bu atas Ya, umpan baliknya. ya Ibu, sama-sama gitu. Namun mungkin ada beberapa aspek ya Bu ya yang bisa ditingkatkan gitu ya. Mungkin misalnya lebih dari tadi ketika mendengarkan permasalahan dari coachingnya itu Bu Uswatun bisa lebih mengembangkan pertanyaannya itu lebih mendalam gitu sehingga coach bisa leluasa dalam menyampaikan permasalahannya gitu Ibu ya. Ya Bu ya, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk meningkatkan lebih lagi. Iya, ya Ibu, luar biasa. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang nantinya Bu Uswatun lakukan untuk meningkatkan performa Bu Uswatun gitu? Ya, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi Bu dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi. Oh iya, nah itu juga sudah termasuk langkah yang baik gitu ya Bu. Saya akan mencatat terkait dengan hasil observasi ini nanti di dalam form supervisinya gitu. Terakhir apa yang Ibu Uswatun peroleh dari proses coaching tadi Bu? Saya merasa lebih memahami ya Bu ya area di mana saya perlu berkembang dan saya juga berterima kasih sekali atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Iya, sama-sama Bu Uswatun. Semoga nantinya menjadi pembelajaran bagi Bu Uswatun ataupun saya menjadi lebih baik lagi. Gitu ya Bu Uswatun ya. Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Uswatun. Waalaikumsalam Bu Sylvia.